Desa Mandiri. Ya, itulah Desa Pangalengan. Pembangunan desa merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia. Tujuan utama pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Desa adalah fondasi dari pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Tempat kebijakan dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Dalam video ini, kita akan membahas manajemen pembangunan desa yang transparan melalui penyusunan RKPDes, sebuah dokumen strategis untuk memajukan desa. Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh perencanaan dan manajemen yang baik. Perencanaan pembangunan desa dipastikan sebagai proses yang sistematik dan inklusif. Dokumen-dokumen perencanaan seperti Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPD Desa menjadi acuan utama dalam menjalankan pembangunan desa. RPJMDes Desa membahas visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. Mari kita lihat profil desa sebagai contoh studi kasus. Desa ini dikenal karena keberhasilannya dalam menyusun RKPDes desa yang transparan. Desa tersebut memiliki populasi 5.000 jiwa dengan prioritas pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Studi kasus, Desa Dilima menghadapi tantangan kurangnya partisipasi warga dalam perencanaan. Namun, dengan pendekatan inklusif, mereka berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat hingga 80%. Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting dalam penyusunan RKP desa. Aspirasi dari masyarakat harus diakomodasi melalui proses bottom up, sementara kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah bersifat top-down. Harmonisasi kedua pendekatan ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa yang efektif dan tepat sasaran. Keterlibatan pengelola dan masyarakat menjadi inti dari proses penyusunan RKP desa. Kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, hingga tokoh masyarakat, semua memiliki peran. Contohnya, musyawarah desa melibatkan kelompok perempuan, pemuda, dan petani untuk memastikan bahwa setiap suara didengar. Mari kita jadikan inspirasi. Dengan keterlibatan pengelola yang optimal, kita bisa mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan, mandiri, dan sejahtera. Proses penyusunan RKPDes. Proses penyusunan RKPDes melibatkan beberapa tahap penting. Yang pertama, musyawarah desa merupakan proses awal yang melibatkan badan permusyawaratan desa dan masyarakat untuk menyetujui program prioritas pembangunan desa. Yang kedua, pembentukan tim penyusun RKPDes, formasi tim yang terdiri dari anggota BPD dan
pejabat desa untuk menyusun detail RKPDes. Pencermatan pagu indikatif desa, mengidentifikasi pagu indikatif desa dan menyelaraskan program atau kegiatan yang masuk ke desa. Yang keempat, pencermatan ulang dokumen RPJMDes, melihat kembali dokumen RPJMDes untuk memastikan keserasian antara visi misi dan program-program desa yang direncanakan. Yang kelima, penyusunan rancangan RKPDes merupakan tahap akhir dalam menyusun detail RKPD yang nantinya akan diajukan ke pemerintah daerah, kabupaten atau kota. RKPDes memuat program dan kegiatan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan warga, misalnya pembangunan jalan desa, pelatihan keterampilan bagi pemuda, hingga pengadaan air bersih. Aspek manajemen dalam pembangunan desa. Pembangunan desa di Indonesia merupakan proses yang kompleks, melibatkan berbagai aspek manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam manajemen dan pembangunan desa. 1. Manajemen keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu aspek krusial dalam pembangunan. Hal ini mencakup pengelolaan pendapatan dan belanja, yang mana pemerintah desa harus mengatur dan memobilisasi sumber daya keuangan berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan ini dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa yang disusun secara partisipatif. Transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan prinsip transparansi agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana desa. Pengawasan. Terdapat mekanisme pengawasan internal oleh Badan Permusyawaratan Desa dan pengawasan eksternal oleh pemerintah kabupaten kota. 2. Perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan memanfaatkan potensi lokal. Beberapa poin penting dalam perencanaan ini meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes. Dokumen ini menjadi pedoman dalam menyusun program-program pembangunan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat. Masyarakat berhak terlibat dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan relevan dengan kebutuhan mereka. 3. Pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat yang mencakup A. Pengembangan sumber daya manusia, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat agar mampu mengelola potensi desa secara efektif. B. Kemandirian ekonomi. Memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi lokal melalui kegiatan pertanian, perikanan, dan industri kecil. Transformasi dalam pembangunan desa. Digitalisasi desa. Transformasi digital menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan desa. Pemerintah menargetkan lebih dari 12.000 desa untuk mendapatkan akses internet yang lebih baik, memungkinkan masyarakat untuk terhubung dengan informasi dan pasar global. Digitalisasi juga membuka peluang bagi pengembangan e-commerce lokal, sehingga produk-produk desa dapat dipasarkan lebih luas dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan kualitas hidup. Digitalisasi membantu memperluas akses pasar bagi produk lokal, meningkatkan kesempatan kerja, serta memberikan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Transparansi dan akuntabilitas. Sistem administrasi berbasis digital dapat meningkatkan transparansi keuangan dan kegiatan pembangunan desa. Mendorong good governance.
Dengan pengimplementasian digitalisasi secara efektif, desa dapat bertransformasi menjadi lebih mandiri dan berdaya saing di era modern ini. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan penetapan rencana, pengendalian, pelaksanaan, serta evaluasi yang teratur, keberlanjutan program desa tergantung pada partisipasi masyarakat dan keberhasilan pemberdayaan lokal. Dengan menerapkan prinsip kesinambungan dalam perencanaan desa, diharapkan pembangunan desa berjalan lancar, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Manajemen pembangunan desa yang transparan bukan hanya tentang dokumen, tetapi juga tentang kolaborasi, inovasi, dan berkelanjutan. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi untuk desa-desa lain dalam menyusun RKPDes yang lebih baik. Mari kita bersama membangun desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.